Nah, sekarang kita akan masuk pada pengenalan Ashabul Furud dan Asabah. Di layar ini bisa dilihat untuk Ashabul Furud itu adalah yang dikasih warna hijau. Penomorannya dikasih warna hijau, sedangkan Asabah itu dikasih warna biru. Asabah ini adalah mereka para laki-laki yang mendapatkan sisa harta warisan. Jadi berapa sisa dari harta warisan setelah penghitungan itulah diberikan semua untuk laki-laki. Salah satu laki-laki yang paling dekat. Sesuai dengan urutan. Kalau A1 biasanya selama masih ada asabah anak laki-laki yang di A1 itu kemungkinan besar hampir tidak bisa didapatkan lagi oleh asabah yang lain. Oke. Ini sebagai urutannya. Asabah itu penghitungannya nanti bisa mulai dari urutan penomoran. Kalau masih hidup, kemudian ada A1-nya, maka A2 kemungkinan nggak akan ada. Karena dia posisinya sebagai sisa harta. Jadi habis untuk yang A1. Kapan A2 dapat? Ketika dia nggak ada A1, nggak ada anak laki-laki, maka dikasih untuk cucunya. Kemudian baru berangkat ke di posisi A3, saudara laki-laki dari si mayit. Nah, mayit di sini itu apabila kita lihat posisinya suami istri, kalau misalkan hartanya dikasih ke suami, berarti yang meninggal adalah istrinya. Nah, coba diperhatikan sekarang kita lihat penghitungan ashabul furudnya ya. Itu di suami. Suami mendapat 1/2 dan 1/4. Harus dipilih apakah 1/2 apa 1/4. Kapan dia dapat 1/2? Apabila tidak ada furuk waris. Furuk waris ini adalah bagian bawah dalam tabel ini, itu digolongkan, mereka diistilahkan dengan furuk waris, bagian keturunannya, anak-anaknya. Kemudian satu lagi ada diistilahkan dengan usul. Usul ini adalah bagian dari pendahulunya, seperti kakek, nenek, kemudian buyut-buyutnya. Nah, ini diistilahkan dengan bagian atas ini dengan istilah usul. Nanti ini penting diketahui karena pada saat penghitungan, pada saat dia mendapatkan jatah tupoksi masing-masing, itu sesuai digunakan nanti istilah-istilah tersebut. Contoh, si suami dapat 1/2 itu apabila tidak ada furuk waris, nggak ada anak laki-laki, nggak ada anak perempuan, cucu nggak ada juga. Nah, dia ini dapat setengah si suami. Berarti yang meninggal siapa? Istrinya. Kalau si suami yang dapat. Kapan dia dapat 1/4? Apabila ada furuk waris. Jadi lebih sedikit karena sudah dibagi hartanya dengan anak-anaknya. Kemudian istri begitu juga. Dia dapat 1/4 apabila ada furuk waris. 1/4 apabila tidak ada furuk waris, kemudian 1/8 apabila ada furuk waris, ada keturunannya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat yang ketiga di posisi nomor 3 yang warna hijau itu ada anak perempuan. Dia ada 3 penggolongan, 1/2, kemudian ada 2/3, satu lagi ada asabah bil ghair. Kapan anak perempuan ini dapat 1/2? Apabila tidak ada furuk waris, berarti nggak ada lakinya ini, nggak ada cucunya, nggak ada cucu perempuannya, maka dia dapat 1/2, satu orang ya. Apabila anak perempuan ini satu orang, kemudian nggak ada furuk waris, maka dia dapat 1/2. Kapan dia dapat 2/3? Apabila ada furuk waris dan dia anak perempuan ini lebih dari satu orang, maka dapatnya 2/3. Apabila tidak ada furuk waris. Kemudian kapan dia berposisi sebagai asabah bil ghair. Nah, ini apabila bersama saudara laki-lakinya. Nih, anak laki-laki ini kan saudaranya. Apakah posisinya sebagai abang, adik, maka posisinya mendapatkan asabah bil ghair. Yang dimaksud dengan asabah bil ghair ini adalah posisi harta warisan yang diperoleh di asabah bil ghair 2/1. Untuk anak laki-lakinya 2, perempuannya 1. Kalau dalam Al-Quran surat An-Nisa disebutkan lidzakari mislu hadzal unsayain. Jadi laki-laki dapat 2, perempuannya 1 gitu. Lalu begitu juga dengan asabah yang nomor 2 di biru ini dia akan mendapatkan apabila ayahnya nggak ada.
Jadi yang meninggal ini kan posisinya kakeknya ya berarti ya. Kakeknya, kemudian ayahnya nggak ada, maka si cucu ini baru dapat. Tapi kalau misalkan ada ayahnya, harta dari kakeknya, ya nggak ketemu. Terhalang, terhicap bahasanya oleh si ayahnya. Ini posisinya sudah masuk ke cucu ya, dari penghitungan dari si mayit. Lalu kemudian ada dari anak perempuan, cucu perempuan. Ini juga nanti bisa dilihat kapan anak perempuan ini dapat seperdua, lalu sepertiga, seperenam, asabah bil ghair, dan juga hijab. Hijab ini terhalang. Kapan terhalang? Itu nanti coba dicek di tabel yang pernah sudah kita pelajari.